Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang cara bikin bokeh dengan lensa kit aja, Pak. Apakah bisa? Bisa. Tapi seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, yang pertama adalah lensanya harus yang mahal. Enggak dong, enggak kayak gitu. Pertama kita harus mengenali dulu sensor, aperture dan lain sebagainya. Mungkin lu udah ada sebagian yang ngerti. Buat yang belum ngerti, sensor itu ada banyak jenisnya. Yang paling umum adalah APS-C, yang maksudnya ukurannya itu cropping 1,5. Aduh, terlalu pusing ya. Oke, gue jabarin ada 3 sensor. Yang pertama adalah micro four thirds, yang di tengah adalah APS-C, dan yang ketiga adalah full frame, yang mana itu sensor terbesar pada umumnya. Ada juga yang lebih besar, yaitu medium format dan lain sebagainya. Intinya gue akan ngebahas yang general aja, yang umum ya. Nah, ada 3 intinya: full frame, APS-C, dan micro four thirds. Ketiga sensor ini mempunyai kelebihan masing-masing, tapi kalau dari segi matematikanya, yang paling kecil sensornya ya ngedapetin gambar semakin sempit. Ya, semakin besar sensor dapetin gambar semakin luas. Nah, ini gue pakai full frame sekarang. Full frame itu dapetin seluas ini di lensa misalkan 35 mili yang gue pakai. Kalau misalkan di APS-C akan jadi segini, dan kalau misalkan di MFT akan jadi segini. Nah, mungkin ngerti ya sampai situ tentang sensor. Nah, selain dari itu juga sensor ini ngaruh ke bokeh. Bokeh itu apa? Bokeh itu blur background nih, kayak begini nih blurnya. Nah, bokeh itu sebenarnya yang bulat-bulatnya, tapi intinya itu adalah depth of field ya. Kalau kita dapetin bokeh yang besar, ini shallow depth of field ya. Nah, itulah kenapa di sini gue pakai full frame. Tapi jangan khawatir, yang pakai APS-C juga bisa dapetin bokeh. Yang gue akan bahas sekarang adalah lensa kit, apakah bisa bikin bokeh. Nah, kita bahas dulu dengan lensa kit. Gue di sini pakai lensa kit dari Canon ya. Untuk gue sendiri di EOS R itu lensa kitnya di 24 mili sampai 105. Atau mungkin kalau lu yang pakai Canon 700D, 50D, 1200D, yang mana sensor itu adalah APS-C, yang mana sensornya itu adalah APS-C ya, APS-C itu mungkin lensa kitnya sekitar 1855. Ya, mungkin lu udah familiar dengan lensa itu. Tapi buat yang belum ngerti, ya dengan APS-C dengan angka 18 mili dibanding dengan full frame dengan angka 24 mili, itu kurang lebih ruang lingkup yang didapetinnya sama ya. Perbedaannya adalah di bokehnya. Nah, yang gue bilang tadi, semakin besar sensor semakin bokeh. Nah, kembali lagi ke lensa. Untuk melihat bokeh atau bukaan itu dilihat dari aperture-nya, Pak, f-nya. Nah, untuk lensa kit biasanya f-nya di sekitaran 3,5 di 4 ya. Nah, kalau misalkan di APS-C ya 700D, 50D segala macam itu mungkin di 3,5 f-nya ya. Mungkin lu udah ngeh akan hal itu. Tapi kalau di full frame itu f-nya 4 minimal. Sementara kita kalau misalkan dapetin bokeh seperti gua ini itu harus pakai lensa f1,2, 1,8, f2. Itu ya lensanya mahal-mahal gitu. Nah, karena kita pakai lensa kit yang mana f-nya itu mentok di 4, kita bisa akalin caranya, Pak. Nah, gimana? Caranya adalah kita dekatkan subjek ke lensa. Nah, semakin dekat subjek ke lensa, maka lo akan dapetin gambar yang semakin bokeh. Contohnya seperti ini, pam. Jadi gue foto pakai lensa kit aja dengan lensa dekat ke objek atau ke subjek, itu akan lebih bokeh. Semakin jauh, bokehnya semakin kecil, blurnya semakin gak kelihatan. Nah, tips yang lain juga selain dari dideketin lensanya, di zoom in lensanya. Semakin ngezoom lensa, itu akan semakin bokeh, Pak. Oke, ke gambar. Jadi misalkan kita pakai lensa kit nih di sini, gue pengen dapetin bokeh. Gimana caranya? Gue ambil di sekitar 50 mili, 35 mili, atau dia di 50 ke atas lah. Misalkan gue pakai 105 nih, pakai lensa kit doang. F-nya kelihatan 7 gitu ya, tapi bisa kelihatan bokeh. Nah, itu intinya buat dapetin bokeh. Nah, selain dari itu juga lu harus lihat dulu nih background dan subjeknya deket gak gitu. Kalau misalnya lu deket ke tembok, ya susah buat dapetin bokeh kan gitu. Jadi lu harus agak majuan dikit buat dapetin bokeh. Intinya sesimpel itu sih. Semakin dekat lu dengan objek, semakin bokeh backgroundnya. Semakin lu zoom lensanya, semakin bokeh juga gitu intinya kalau pakai lensa kit. Sebenarnya memang akal-akalan juga. Gue cukup lama pakai lensa kit, tapi gue tetap bisa dapetin bokeh-bokeh karena gue akalin dengan cara itu. Gue sering pakai focal length yang tinggi sekitar 35 mili, 50 mili itu di shot-shot yang gue shoot waktu itu juga dapetin bokeh-bokehnya dengan cara di zoom in aja gitu lensanya.
Nah, itu kan pakai lensa kit tuh akan agak susah juga buat dapetin bokehnya. Nah, ada juga triknya kalau misalkan gua ngedit foto di Photoshop nih. Lu bisa klik ke sini, select subject ya. Terus add layer mask, terus lu duplicate ya. Lu pencet lagi seleksi yang masking di atas itu, lu pergi ke layer yang kedua dan pergi ke expand. Nah, semakin kebuka tuh si seleksinya ke expand, lu pergi ke content aware fill. Setelah itu, objek lo akan hilang, Pak. Subjek lo akan hilang. Nah, kalau udah kayak gitu, lu pergi ke filter ya, blur, tambahin kamera blur atau lens blur bisa. Nah, kalau udah tambahin blur sedikit aja, jangan banyak-banyak biar kelihatannya natural. Lu tinggal klik OK dan buka masking yang di atas atau layer yang di atas. Bam, dapetin foto bokeh. Kalau itu intinya dengan cara yang edit sih, dan itu juga gua foto pakai lensa kit. Ya, kira-kira seperti itu aja cara gua dulu untuk bikin bokeh dengan lensa kit. Yang penting lu tahu caranya, dan yang penting lu tahu sistemnya, gimana sistem aperture dan juga sensor, lu manfaatin aja semuanya. Dan kalau misalkan udah siap ke next level, lu bisa beli lensa yang misalnya f-nya lebih tinggi. Gue rekomendasiin pakai 50mm f1.8 dari setiap lini kamera, itu pasti ada, dan itu adalah lensa paling murah, Pak. Misalkan rekomendasi ini lensa yang paling murah apa? Ya udah 50mm f1.8. Kalau di Canon tuh harganya sekitar 3 jutaan. Itu udah paling murah. Dan oke, jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and